Para sahabat yang terkasih, pernah suatu ketika Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Musa pun dikenal sebagai sahabat Allah yang penuh kelembutan. Hari ini kita akan berbicara mengenai persahabatan. Beginilah firman Tuhan di dalam Putra Sirak bab 6. Persahabatan. Orang yang bicaranya sopan dan ramah mendapat banyak sahabat. Hiduplah damai dengan banyak orang, tetapi hendaknya seorang saja di antara 1000 menjadi penasihatmu. Jika engkau mau bersahabat, jangan segera percaya kepada orang. Cobalah dahulu apakah ia setia. Ada orang yang mau bersahabat hanya kalau menguntungkan, tetapi jikalau engkau susah, mereka tidak bertahan. Ada kawan yang menjadi lawan karena pertengkaran, lalu ia mempermalukan engkau dengan menceritakannya kepada semua orang. Ada juga kawan yang ikut makan bersama engkau, tetapi meninggalkan engkau dikala engkau susah. Pada waktu engkau sejahtera, ia berbuat seperti engkau sendiri dan memberi perintah kepada pelayan-pelayanmu. Tetapi bila engkau mengalami nasib jelek, ia berbalik melawan engkau dan menghindari engkau. Jauhilah musuh-musuhmu, tetapi waspadalah terhadap kawan-kawanmu. Sahabat yang setia seperti tempat perlindungan yang aman. Siapa mendapatkannya menemukan suatu harta. Sahabat setia tidak ternilai harganya, dan tak ada yang dapat dibandingkan dengan dia. Ia seperti obat bagimu. Orang yang takut kepada Tuhan akan menemukan dia. Orang yang takut kepada Tuhan dapat menjalin persahabatan sejati, karena ia memperlakukan sahabatnya seperti dirinya sendiri. Para sahabat yang terkasih, kalau Tuhan Yesus menjadikan kita sahabatnya,
tentunya ada pesan yang sangat dalam. Dia mau menjadi seperti kita. Dia mau memahami kita apa adanya kita. Dia mau menerima kita sekalipun tidak suka akan dosa kita. Tapi kita secara pribadi sangat berharga di matanya. Kemarin sekitar pukul 12 kami bertemu dengan seorang sahabat yang kami jumpai kurang lebih 10 tahun yang lalu. Waktu memang tidak terasa, mengalir dan mengalir. Kita tidak pernah bisa menahan perjalanan waktu. Tapi persahabatan, jalinan kasih di antara kita dapat teruji jika kita dalam keadaan mapan secara materi. Mungkin musuh kita pun akan menjadi sahabat kita, akan menganggap dirinya sahabat yang baik. Tetapi manakala kita terpuruk secara materi, secara nama baik, seringkali sulit sekali kita mendapatkan sahabat. Sahabat yang setia bukanlah sahabat yang mau mengatakan saya mau ini, saya mau itu. Tetapi sahabat yang selalu bertanya pada orang yang dia kasihi, apa yang bisa saya koreksi untuk membangun persahabatan kita lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang sangat rendah hati, sangat humble, yang tidak melihat hal-hal yang tidak baik pada masa lalu sebagai penghalang, tetapi saling melihat, saling mengamati di dalam hati yang terdalam bahwa kita tetap jalan bersama. Pada sore hari saya bertemu juga seorang sahabat yang selalu membuka tangannya untuk menerima saya secara pribadi. Ia seorang yang beriman yang lain, tetapi ia sungguh sahabat sejati bagi saya pribadi. Tidak ada kebohongan di antara kami.
yang ada menerima satu sama lain. Sahabat ini kurang lebih 5 tahun saya tidak pernah berkomunikasi karena saya merasa saya telah mengkhianatinya. Saya telah berbuat kesalahan yang fatal. Namun ketika saya menchat beliau untuk meminta bertemu, dia membalas dengan katakan, "Saya juga rindu untuk bertemu." Ketika kami bertemu Senin yang lalu, saya datang menghadap beliau sebagai seorang pendosa, sebagai seorang pengkhianat. Tapi di situ saya melihat roh Tuhan itu tidak terbatas, terbuka bagi semua orang, terbuka bagi semua agama. Perjumpaan kami sangat mengharukan. Kami saling berpelukan. Dan ketika saya membeberkan Mas, berapa utang saya yang harus saya bayar? Bukankah utang harus dibayar? Dia katakan, saya sudah lupa. Bukan itu yang penting. Dalam kurung 5 tahun ini, dia katakan, saya belajar banyak hal. Saat-saat masa pandemi yang begitu berat, saya mengalami stroke. Saya mengalami betapa sistem dalam pembukuan rupanya bukan sistem yang autopilot. Dia butuh kontrol. Ketika saya mengalami stroke, ketika bunga-bunga bank harus dibayarkan, ada ketakutan, ada teriakan yang dalam batin saya. Selama ini saya terlalu mengandalkan diri saya sendiri. Dia katakan, lihatlah keadaan saya sekarang. Segala kemewahan sepertinya sudah tidak ada. Pelanggan-pelanggan potensial telah pergi. Dengan perginya para karyawan-karyawan yang handal, saya mulai dari awal lagi. Saya katakan, sahabatku, aku pun baru bangun dari tidurku yang lama.
dari perasaan bersalah, dari perasaan tidak mampu lagi move on, karena merasa diri sebagai manusia yang penuh dosa. Tapi saya katakan pada sahabatku ini, satu hal yang membuatku berani bangkit lagi ketika melihat foto Tuhanku yang tersenyum. Semua orang mungkin meninggalkanku, tapi aku punya satu orang pribadi yang selalu tersenyum, yang selalu membuka dirinya bagiku. Dialah Tuhanku, dialah sahabatku. Namanya Yesus. Kami saling meneguhkan, saling menopang. Banyak orang bisa menjadi kawan, tapi dalam hidup ini, dengan takut akan Tuhan, kita meminta kepadanya seorang sahabat yang bisa kita lihat secara kasat mata di mana dia hadir untuk mendengarkan kita, meskipun hanya dengan diam saja. Para sahabat yang dikasihi, semoga sharing ini menolong kita untuk terus-menerus meminta kepada Sang Maha Rahim, yaitu kasih seorang sahabat, sehingga saatnya nanti kita menemui dia bukan karena kita punya apa-apa, tapi karena dia menerima kita apa adanya kita, bukan karena kita ada apa-apanya. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, jadikanlah aku menjadi sahabat semua orang. Namun pertemukanlah aku dengan seorang sahabat di mana kami boleh saling mendengarkan satu sama lain, saling tidak mempersalahkan, tapi yang ada hanya cinta, hanya cinta, hanya cinta yang berasal daripadamu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dimuliakanlah namamu. Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Bapa, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bapa, berilah kami rezeki pada hari ini. Bapa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapa, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.